Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Bukhari Iskandar Nasution, NIM 0101253117, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas KPID semester 1. Kali ini saya akan membahas living hadis yang berjudul Sabar dalam Perspektif Islam. Nah, di sini kita akan membahas definisi sabar. Sabar adalah kemampuan untuk bertahan dan menahan diri dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau penderitaan tanpa kehilangan kendali diri. Dalam konteks agama, sabar juga berarti tahan uji, yaitu kemampuan untuk tetap tabah dan menerima dengan lapang dada segala takdir yang datang, baik itu berupa kesulitan, kekecewaan, maupun rasa sakit. Tujuan dari sabar ialah untuk mencapai kedamaian batin dan keberhasilan spiritual, serta menjaga keseimbangan emosional dalam menghadapi ujian hidup. Nah, di sini bisa kita lihat hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dikatakan bahwa sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian yang diberikan. Jika Allah mencintai sesuatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan barang siapa yang marah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, di sini saya akan membahas jenis-jenis sabar yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Di sini dijelaskan jenis sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu jenis sabar ini berkaitan dengan menjaga konsistensi dalam melakukan perintah Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Selanjutnya, ada sabar dalam menjauhi larangan. Sabar di sini menunjukkan kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan tidak tergoda untuk berbuat dosa, meskipun situasi atau godaan mungkin sangat kuat. Selanjutnya, ada sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Jenis sabar ini adalah sabar yang sering dibahas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan untuk bertahan dan tetap tabah saat menghadapi kesulitan, ujian, atau penderitaan. Dan di sini kita akan membahas manfaat sabar. Pembahasan yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu manfaat terbesar dari sabar adalah mendekatkan kita kepada Allah. Dalam Islam, sabar dianggap sebagai kunci untuk memperoleh pahala yang besar. Orang yang sabar mendapatkan keridhaan Allah dan balasan yang tiada terhingga. Dan selanjutnya, ada yang meningkatkan kekuatan mental dan emosional. Sabar membantu seseorang untuk mengendalikan emosi dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Dengan sabar, kita belajar untuk tidak terbawa emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, atau keputusasaan, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih dan bertindak lebih bijak dalam situasi sulit. Selanjutnya, ada menghidupkan diri dari dosa. Sabar mengajarkan kita untuk menahan diri dari perbuatan dosa, seperti kemarahan yang berlebihan, kebencian, atau keluluhan. Orang yang sabar lebih cenderung untuk berperilaku positif dan tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan ketika berada di bawah tekanan. Nah, di pembahasan selanjutnya ada cara mengembangkan sabar. Yang pertama, rajin berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah untuk diberikan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, berbanyak zikir dan baca Al-Quran, karena ini membantu kita tetap tenang dan ingat akan janji Allah yang selalu mendampingi orang-orang yang sabar. Yang ketiga, cermati perasaan. Saat mulai merasa marah atau frustasi, cobalah untuk berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Mengembangkan sifat sabar memang bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan latihan dan niat yang kuat, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk bersabar dalam berbagai situasi. Kesimpulannya adalah sabar dalam Islam merupakan salah satu karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Islam mengajarkan bahwa sabar adalah kunci ketenangan dan keberhasilan, baik dalam menjalani ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, maupun dalam menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan. Mengajarkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW sabar bukan sekedar menahan emosi,
tetapi juga merupakan nilai ibadah yang memiliki pahala besar dari Allah. Sekianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.